Iya, iya. Astagfirullah. Oke, saya mulai ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Eh, Ketemu lagi sama Ibu ya. Semoga nggak bosen. Nah, jadi kebetulan sekarang kita ini ada di jam pembelajaran terakhir. Gimana nih, masih semangat nggak? Bu, Masih ya? Keren nih Pak Dedi nih. Yang lain gimana nih? Boleh walaupun ngantuk, udah Bu. lapar, Bu. Eh, Kalau ngantuk silahkan cuci muka dulu ke toilet ya. Boleh, Bu, izin, Bu, ya, ke Ya toilet, Bu. silahkan Pak Ezo. Pak Ezo. Hmm. Ke toilet Nah, atau ke kamar mandi, Bu? Buat itu, Bu. yang ada airnya pokoknya Bu. Pak Ezo cuci muka di toilet memang, Bu. Aduh. Oke. Kita lanjut ya. Hmm, Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, ada yang mau memimpin doa? Mungkin yang laki-laki ya, karena yang seharusnya memimpin adalah laki-laki. Ada Saya, yang Bu. bersedia? Saya, Oh Bu. ya, silakan Pak Dedi. Pak Dedi bersemangat sekali nih Pak Dedi. Ya, Pak Bu. Dedi. Teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih karena sudah memimpin doa pada siang hari ini. Ibu lanjut ini ya, absensi atau mengecek kehadiran anak-anak hari ini. Ibu panggil satu-satu ya, yang hadir silahkan angkat tangan, kalau tidak hadir ya tidak usah. Bu Vio ada? Bu Vio tidak ada ya? Izin ke toilet tadi, Bu. Oh iya, Permisi, Bu. Bu Saya baru Jumrotul. datang, Bu. Oh iya, tidak apa-apa Pak Ezo. Udah segar Bu belum muka Jumrotul. saya, Bu? Hadir, Bu, Masih hadir. hadir, oke. Ya, Bu tolong saya, Asri. Bu. Oh, Bu sih. Mbak Asri, ya. Pak Dedi. Pak Dedi, oh ya ada tadi yang mimpin doa. Hadir, Bu. Bang Ezo. Bang Herlan. Mbak Hesti. Hadir, Bu. Mbak Anissa. Hadir. Oke. Ada yang belum dipanggil atau disebutkan namanya? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Aulia. Mohon maaf nih, Iya, Bu. ke-skip. Oke, berarti hadir semua ya? Oke, nah, ada yang tahu kita mau belajar apa? Sepertinya Tidak minggu tahu, lalu Ibu Bu. sempat Belum kasih tahu, ini deh, Bu. kasih kisi-kisi deh. Minggu lalu. Belum, Ada Bu. yang ingat nggak? Masih ingat nggak? Ya, nggak ada Ezo dong. nggak belajar, Bu. Saya Ya, liburan, Bu, kemarin, Bu. oh liburan. Oke. Iya, Bu. Nah, untuk mengingatkan, kita ini dulu ya, nonton video dulu ya, supaya nggak ngantuk. Kita nonton video, ini video kasus gitu, mengenai kontaminasi bakteri di Oh. Kinder Joy ya. Sebentar, mana nih videonya? Hey, oke. Astagfirullahaladzim, loading. Udah terlihat? Belum? Apa sudah terlihat? Belum, Bu. Belum ada, Belum. Ibu. Masih belum ya? Bu. Oh, udah ya? Oke.
Malah loading lagi. Gak apa-apa Bu, kami sedia menunggu Bu. Oh, terima kasih atas pengertiannya. Oke, nah ini nih. Jadi ini adalah berita dari Kompas TV mengenai kasus kontaminasi bakteri di suatu produk. Nah, siapa nih yang suka makan produk ini nih? Nah, oke, kita mulai. Diperhatikan ya videonya, nanti akan Ibu tanya salah satu untuk menjelaskan apa yang kalian dapat dari video ini. Ada suaranya nggak ya? Nggak ada, Bu, suaranya. Oke. Ya, Saudara, Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia menghentikan peredaran produk coklat merek Kinder Joy karena diduga terkontaminasi bakteri Salmonella. Komisi 9 DPR RI menilai langkah BPOM menghentikan peredaran produk coklat Kinder Joy sudah tepat. Pasalnya, Badan POM Inggris menerbitkan peringatan publik terkait penarikan secara sukarela sejumlah coklat merek Kinder Surprise karena diduga terkontaminasi bakteri Salmonella yang dapat menyebabkan diare, demam, dan sakit perut. DPR meminta Badan POM terus memperbarui informasi soal produk Kinder Joy. Ini karena ditemukan adanya salmonella di beberapa produk Kinder Joy, dan walaupun sampai saat ini belum ditemukan adanya salmonella di Kinder Joy di Indonesia, namun karena pabrikannya sama, lokasi pembuatannya juga sama, maka saya rasa sudah tepat BPOM menarik sementara peredaran Kinder Joy dari pasar di Indonesia. Tentunya ini dilakukan sampai kapan? Ya sampai nantinya sudah dipastikan bahwa produk ini aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara itu, sejumlah minimarket menarik produk coklat Kinder Joy dari rak display gerai. Produk Kinder Joy tidak lagi dijual usai keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Indonesia menghentikan peredaran produk coklat itu untuk sementara waktu. Tanggal 12 April 2022, produk Kinder Joy kami tarik sementara dari rak display di toko kami. Sambil menunggu keputusan resmi atau klarifikasi dari BPOM. Bagi kami, keselamatan konsumen adalah yang utama. Oke. Ada yang mau berpendapat tanpa harus Ibu tunjuk? Kalau misalkan ada, Ibu kasih nilai plus ya. Halo? Masih ada orangnya nih? Ada Ibu. Ada? Kalau tidak ada, Ibu tunjuk beneran nih. Jangan Bu, Pak Dedi aja Bu, Dedi Bu. Bang Dedi lagi deh, tadi baca doa Bang Dedi, Saya, sekarang Bang Bu. Dedi lagi. Oh ya, boleh. Silahkan Mbak Anissa. Saya bukan berpendapat, Bu, malah saya bertanya-tanya kenapa bisa brand besar seperti Kinder Joy bisa terkontaminasi oleh bakteri Salmonella. Oke, pertanyaan yang bagus Mbak Anissa. Ada yang bisa jawab teman-teman yang lain? Takdir Bu. Takdir. Astagfirullahaladzim. Oh ya, bisa. Oke, takdir juga bisa sih. Ya benar, itu karena lolos ya. Ada yang lain selain takdir? Mungkin agak lebih saintifik gitu ya. Bu, waktu diproduksinya dia tidak steril atau tempatnya terkontaminasi. Ya, betul. Jadi bisa jadi karena tidak menerapkan prosedur yang baik, jadinya dia kecolongan gitu. Ada satu produk atau satu batch produk yang dia tuh terkontaminasi, akhirnya keburu tersebar atau tidak lolos QC mungkin ya gitu. Jadi QC-nya itu kurang teliti. Nah, tadi kan kalian bertanya, nah sekarang Ibu yang bertanya. Ada yang bisa jawab, bakteri apa yang tadi mengkontaminasi Kinder Joy? Yang bisa jawab? Salmonella, iya betul. Nah, kemudian gimana caranya tahu kalau ternyata produk Kinder Joy ini terkontaminasi gitu?
Diuji. Ya, benar, diuji. Gimana cara mengujinya? Ada yang pernah tahu? Atau ada yang pernah baca gitu, kepo-kepo, atau pernah ikut LKTI? Belum tahu, Bu. Dimakan tadi, Bu. Kalau sakit perut, berarti ada bakterinya. Benar. Takdir. Ya, benar juga. Takdir lagi tadi ya. Ya, benar. Bisa juga. Tapi apakah kita harus nyoba dulu baru kita tahu ada bakterinya? Kan enggak juga ya. Nanti bisa masuk rumah sakit. Jadi tuh sebenarnya ada prosedurnya untuk menguji keberadaan bakteri di suatu produk. Nah, gimana cara mengujinya? Ada banyak sebenarnya metodenya. Itu ada metode SNI, kemudian ada metode yang dari ISO, dan lain sebagainya. Cuma pada dasarnya untuk kita bisa mengetahui di dalam suatu produk itu ada bakteri atau tidak, dasarnya adalah pembuatan media. Kita kan nyari tahu nih di produk ini ada bakterinya atau enggak. Nah, kalau misalkan kita nggak bikin media untuk pertumbuhan bakterinya, gimana caranya kita tahu kalau di produknya itu ada bakterinya atau enggak gitu. Ya bisa aja sih tadi pakai yang caranya Bang Yansah ya, dimakan dulu. Tapi kan belum tentu itu bakteri salmonella gitu, bisa aja bakteri lain yang menyebabkan sakit perut. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana caranya membuat media pertumbuhan dari mikroba tersebut? Ada yang udah baca bahan ajar yang Ibu share di grup? Dimasak, Bu. Habis itu dimasukkan cetakan. Jadi bulat-bulat gitu, Bu, bentuknya. Iya benar. Tahu bulat kali, bulat-bulat. Ya benar. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh mengenai pembahasan tentang media pertumbuhan mikroba, Ibu akan share dulu PowerPoint. Jadi Ibu akan menjelaskan secara umum lah gimana caranya pembuatan media, kemudian tujuan pembelajaran hari ini tuh apa, itu tadi belum Ibu sebutkan juga ya. Nih, jadi tolong diperhatikan ya anak-anak. Udah kelihatan ya PowerPoint-nya? PowerPoint yang lama belum diedit. Jadi ini tadi video yang tadi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama adalah mengidentifikasi peralatan yang dibutuhkan untuk pembuatan media, kemudian memformulasikan bahan pembuatan media, mengidentifikasi jenis-jenis media, kemudian yang terakhir mengidentifikasi parameter keberhasilan pembuatan media. Tapi hari ini difokuskan pada poin 1 sama 2 ya, mengidentifikasi peralatan dan juga memformulasikan bahan. Nah, apa yang dimaksud dengan media pertumbuhan mikroba? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mungkin Bu Aulia? Mbak Aulia? Media tempatnya kah, Bu? Tempat untuk pertumbuhan mikrobanya? Iya, betul sekali. Nah, bakteri juga perlu media untuk tumbuh. Nggak cuma bakteri sih, kita juga kita juga perlu media untuk tumbuh, yaitu lingkungan gitu ya. Nah, lingkungan seperti apa sih yang diperlukan bakteri untuk tumbuh? Itu tadi salah satunya adalah media, di mana medianya itu berisi apa? Berisi banyak hal ya. Yang paling penting adalah nutrisinya. Nah, ini nih, atau substrat gitu. Jadi media pertumbuhan mikroba ini memiliki substrat atau nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dia gitu. Selain substrat atau nutrisi, pertumbuhan mikroba ini juga dipengaruhi oleh Ibu Cynthia. Putus ya. Nofus kayaknya itu. Bu Cynthia terlempar. Oh,
Bagaimana nih Bu Woli? Bu Woli. Apakah Bu Woli juga menghilang? Kayaknya Bu Woli enggak ada juga ya. Oh, jadi tinggal sedikit aja ya Lempar, jadi Pak. dia ini. Tinggal 8 aja nih. Itulah. Iya ya, Iya. menghilang semua. Gara-gara takdir tadi inilah. Iya, Bu Vio Gara-gara Pak hilang. Ejo nih bilang takdir. Pak Yansa. Iya ini Pak Izo nih, ayo. Paling kecil Kelempar mana nih? bahasanya. Pak Yansah nih. Iya, Pak Yansa enggak Pak Yansa ada. juga. Takdir Bu nih. Vio. Kena takdir. Iya nih Bu, gimana nih Bu? Wah. Saya nih masih bagus Pak Ejo. Iya, Biasanya suka Ini terlempar. bukan takdir aja, Bu. Ini sih nasib Alhamdulillah juga nih. nih, Bu. Sinyal kami dua Pak Dedi hari ini bersahabat. Belum hidup Pak Dedi. Saya tadi bolak-balik ini cari tempat. Iya Pak Dedi. Saya yang dari tadi terlempar. Saya sempat terlempar 1 kali. Saya juga tadi terlempar satu Iya. pertama masuk. Ya, hush. Pas buat Bu Hesti tadi Ada saya tangga terlempar. Nih, untuk Cynthia udah balik lagi nih. Oh, udah balik lagi. Ini bagaimana nih Bu? Di pause aja deh yang tadi tuh, Pak. Lanjutkan yang tadi ya Bu ya. Iya, di pause aja kayaknya. Tapi kan nanti dia bisa ngedit juga. Nanti bisa Halo. dipotong, santai. Potong, sambung lagi. Halo, mohon maaf Bapak Ibu, kelempar. Kami anak-anak Bu. Enggak Bapak Ibu kami sekarang. Oh iya, anak-anak, Iya. mohon maaf terlempar Ibu dari Zoom. Sebut Kita aja lanjutkan nama. ya. Dulu. Ya, lanjut. Ya, Bu. Nah, tadi sampai ini jenis-jenis mikroba. Kita sudah mempelajari jenis-jenis mikroba itu pada pertemuan kok ini ya jadinya. Pada pertemuan pertama. Ada yang masih ingat apa saja jenis-jenis mikroba secara umum? Ada yang masih ingat? Mungkin Bang Ezo. Kok ini sih? Gimana Bu? Bang Ezo? Jenis-jenis mikroba masih ingat? Nggak lupa Bu, saya Bu. Astagfirullahaladzim. Oh, Bu. Ya udah yang lain, oke. Ada yang lain yang masih ingat? Siapa nih? Mbak Jum ya? Mbak Jum? Halo, halo. Oh, Oh, sepertinya hilang. contohnya bakteri, Bu. Iya betul. Ini sebenarnya ada di layar. Jadi ini bakteri apa lagi? Kapang, Kamir. Ya. Iya benar. Jadi secara umum mikroba di dunia ini ada 3, bukan di dunia sih. Di dunia yang dipelajari di kimia analis itu ada 3 ya, bakteri, kapang, dan kamir. Virus apakah termasuk mikroba? Nah itu silahkan dijawab sendiri-sendiri. Nah selanjutnya ini tadi kan udah tahu jenis mikroba. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa mengetahui tadi ya, gimana cara kontaminasi dari suatu produk ya? Tentu saja kita harus menumbuhkan. Jadi kayak memastikan, beneran nih di produk ini nih ada bakterinya gitu. Caranya yang tadi, medianya harus disediakan supaya bisa terdeteksi di produk itu ada mikrobanya atau tidak. Oke. Nah, gimana sih caranya membuat media itu secara umum? Nih, Ibu jelaskan. Secara umum ya, yang pertama itu adalah menyiapkan alat, kemudian melakukan perhitungan formula media, kemudian yang ketiga melarutkan, yang keempat adalah
sterilisasi, lalu yang terakhir adalah proses penuangan. Gitu. Jadi seperti itu ya, cara membuat media itu ada kurang lebih 5 tahapan. Nah, itu udah kebayang belum? Belum ya? Kalau belum kebayang, kita nonton video lagi nih. Mbak Vio atau Mbak Anissa atau Mbak Aulia, ini nih ya, yang ada di layar saya. Belum Ibu, boleh Bu kita nonton video lagi. Ya Bu, nonton video Nonton lagi, video Bu. lagi ya? Ya. Ya, Bu. Oke, kita nonton video lagi. Berarti ini di stop dulu. Nah, ini video cara untuk membuat How to prepare 1 liter of culture media. In this video, we will demonstrate how to prepare 1 liter of culture media. We will weigh out the powder, add the water, mix, and sterilize in the autoclave, then pour into Petri plates. We will be using McConkey agar as an example. The grams per liter will vary depending on the final volume you want and the dehydrated culture media you are preparing. In order to make a batch of prepared media, you will need Pyrex flask at least double the size of the batch, stir bar, a culture media, distilled or deionized water, hot stir plate combo, weighboat, autoclave, sterile Petri plates, infrared no-touch thermometer, lighter. Oke, nah ini tadi dia di awal menyebutkan secara umum gimana sih cara membuat media. Nah, ini kan untuk identifikasi alat yang 5 tadi. Ada yang bisa mengulang Bu Asri atau Mbak Asri? Maaf Bu, bisa diulang karena putus-putus tadi. Apakah ada? Bisa diulang Iya, pertanyaannya? pertanyaannya tadi videonya jelas adalah apakah Mbak Asri bisa menyebutkan tahapan umum pembuatan media? Yang saya tangkap itu Bu, yang pertama adalah merumuskan. Jadi merumuskan dulu formulanya, kemudian menuangkan. Selanjutnya? Menuangkannya pada plate. Kemudian pengukuran berat ya. Pengukuran Oke. berat. Ya, ya kurang lebih seperti itu, tapi kurang lengkap. Ada yang bisa menambahkan? Mbak Aulia mungkin? Mungkin pertama diukur dulu Bu alat bahan-bahannya yang mau digunakan, kemudian berapanya yang diperlukan, kemudian ditaruh di tempat yang steril, kemudian baru diproses itu kayak agar sebagai media itu sterilisasi. Ya, sterilisasi, proses sterilisasi Ya. itu. Ya. Kemudian dilakukan pembiakan bakteri tadi lebih lanjut, terus diamati di bawah mikroskop. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Ya, betul. Ya, betul. Jadi tahapan yang pertama tadi apa? Penyiapan ya. Penyiapannya itu diantaranya adalah menghitung dulu kebutuhan dari media tersebut. Oke, kita langsung saja. Gimana sih caranya menghitung kebutuhan media? Gitu. Bagaimana caranya? Nah, ini rumusnya tuh sebenarnya sederhana banget ya.
M1 sama dengan V1, M2 sama dengan V2. M1-nya ini adalah M1 dan V1 itu adalah yang tertera di label. Jadi itu biasanya media pertumbuhan mikroba ini seperti ini ya. Ini adalah contohnya nutrien agar. Di labelnya itu tertera 28 gram dalam 1 liter. Artinya M1-nya itu 28 gram, kemudian V1-nya itu adalah 1 liter atau 1000 mili. Nah, dan M2 dan V2-nya ini apa? M2 dan V2-nya ini adalah yang dibutuhkan. Gimana contohnya? Nah, kita langsung ke contoh soal saja. Nih, seorang pelajar media padat yang akan diletakkan pada cawan Petri dan tabung reaksi atau media miring. Cawan Petri yang disiapkan itu adalah berjumlah 6 buah dan tabung reaksi berjumlah 5 buah. Pada label media, Na tertera 28 gram dalam 1 liter. Jadi ada ketetapannya ya. Kalau satu cawan Petri itu isinya 15 mili, masing-masing cawan Petri isinya 15 mili, kemudian masing-masing tabung reaksi itu isinya 5 mili. Kalau untuk membuat media padat. Nah, gimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Tadi diketahui apa saja? Nah, yang diketahui tadi apa saja, anak-anak? Lupa, Ibu. Apa? Lupa. Cawan Petrinya 6, Bu. Masanya, Bu. Ya, betul. Yang diketahui cawan Petrinya diketahui cawan Petri ya, cawan Petri atau CP aja kita singkat. CP-nya berapa tadi? 6 ya. Kemudian tabung reaksinya? Tabung reaksinya adalah 5 nih. Tadi Ibu bilang apa? Untuk satu cawan Petri itu isinya berapa mili? 15, Bu. Ya, 15 mili. Berarti total kebutuhan untuk cawan Petri itu 6 di 15 mili ya. Seperti itu. Ya, Bu. Nah, untuk satu tabung reaksinya? 5 mili, Bu. 5 mili, Bu. Ada yang masih ingat? Berarti 5 5 mili. Berarti total kebutuhan untuk tabung reaksi itu adalah 5 dikali 5. Nah, ini kita jumlahkan. 6 kali 15 itu sama dengan berapa? 90 ya? Benar nggak? 5 dikali 5 itu sama dengan 25 mili. Nah, ya artinya totalnya itu, gede banget. Totalnya itu adalah nah, segini kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan, Bu. Nah, total. Nah, ini gini ya. Jadi total kebutuhan median sama dengan 90 ditambah 25 mili. Nah, ini enak banget kalau di papan tulis. 115 mili. Ini apa? Apa coba? Kan tadi M1 sama V1 itu adalah yang tertera di label ya. Ya. Kemudian M2 dan V2 itu adalah yang kita butuhkan. Jadi ini V1 apa V2? 115 ini. V2. Ya, betul. Jadi ini adalah V2. Kemudian selanjutnya, selain cawan Petri dan tabung reaksi, apalagi yang diketahui di soal? Nih. Ini ada, ini ya, tertera di label 28 gram dalam 1 liter. Artinya 28 gram ini adalah M1. M apa? M1. Kemudian 1 liter ini adalah V1.
P1, betul. P1. Ih, pinter banget anak-anak ibu. Bangga deh. Ih, gimana nih? M1-nya tadi berapa? 28 gram ya? P1-nya tadi 1 liter. Atau 1 liter itu berapa mili? 1000. 1000 mili. Bener ya? Ada yang 100 liter. Ibu kecilin ya. Soalnya enggak ini. Nah, gini. Kemudian apa yang ditanyakan? Ada nggak pertanyaannya di soal ini nih? Tidak ada ya? Nah, Ibu tambahin aja. Pertanyaannya adalah berapa media yang harus ditimbang? Kalau ditimbang itu ukurannya massa ya. Massa itu berarti gram satuannya. Nah, berarti yang ditanyakan adalah apa? M2. Yang ditanya? Ya, yang ditanya adalah M2. M2-nya berapa? Ya udah, kita langsung masukkan ke rumus. Sebenarnya ini bisa aja pakai logic gitu, tapi agak susah ya. Kita langsung masukkan ke rumus ini. Ada yang udah bisa tahu jawabannya apa? Kita persingkat waktu aja. Habis. Ada yang tahu jawabannya apa? M1-nya tadi 28 ya. Kemudian V1-nya berapa? 1000. Oke, M2-nya itu yang kita tanyakan ya udah biarin aja. V2-nya 115. Nah, ini kali silang. Dikali silang. Ingat ya perkalian silang seperti apa? Nanti kita dapat M2-nya apa? M2-nya berapa gitu. Ingat, Bu. Ada yang udah tahu jawabannya berapa? 3,22, Bu. 3,22. Iya, betul 3,22. sekali. M2-nya adalah, jadi jawabannya adalah M2 sama dengan 3,22 gram. Nah, ini adalah kebutuhan media yang harus ditimbang kalau misal mau nyiapin 6 cawan Petri dan 5 tabung reaksi gitu ya. Oke. Paham sampai sini? Ada yang tidak paham? Bu. Paham ya? Oke, kalau paham, karena targetnya adalah semua anak bisa mengerjakan atau menghitung kebutuhan media, maka kita akan lanjut ke LKPD. Nah, pengerjaan LKPD ini kita akan bagi tugas. Di LKPD itu kan ada aktivitas 1, kemudian aktivitas 2. Aktivitas 1 itu tadi studi kasus. Studi kasusnya itu yang berhubungan sama video pertama yang Ibu lihatkan di depan ya, di awal. Nah, kemudian aktivitas yang kedua itu mengenai perhitungan perhitungan kebutuhan media. Itu sudah Ibu share di grup. Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompoknya Ibu bagi aja ya yang baru ya. Kelompoknya itu 3-3. Yang pertama Bu Anissa, Bu Aulia, sama Bu Vio. Kemudian kelompok yang kedua ada Bu Asri, Pak Dedi, Pak Ezo. Kemudian kelompok yang ketiga itu ada Pak Herlan, Bu Hesti, dan Bu Jumrotul. Pak Yansah sendiri. Saya masukin ke kelompok 1 aja ya. Bareng sama Bu Anissa, Bu Aulia, sama Bu Vio. Siap, Bu. Oke, Ibu beri waktu untuk mengerjakan LKPD. Itu kan aktivitas 1 ada 3 soal ya. Kemudian aktivitas 2 itu ada kurang lebih berapa? 7 ya? 7 soal ya. Nah, karena ini kita terbatas ya waktunya, jadi Ibu minta masing-masing kelompok itu kerjakan, kayak kelompok 1, itu kerjakan soal di aktivitas nomor 1, aktivitas 1 nomor 1 ya, kelompok 1. Kemudian di aktivitas 2 itu nomor 1 juga. Kemudian kelompok 2 di aktivitas 1 nomor 2, di aktivitas 2 nomor
2 juga, seperti itu. Dan kelompok 3 sama. Nah, sisanya gimana? Sisanya nanti dijadikan PR ya. Silahkan kerjakan di rumah. Seperti itu. Paham sampai sini? Ibu beri waktu 5 menit ya. Silahkan diskusikan dengan kelompoknya nanti presentasi di akhir. Kalau sudah mengerjakan. Ya, waktunya tinggal 1 menit ya, anak-anak. Ini bapak-bapaknya tinggal sisa, berdua. Ada Pak Dedi sama Pak Ezo, Bu Asri, Pak Yansah, sama Pak Herlan. Oke. Mbak Jum sudah selesai, Mbak Jum? Oke, waktunya habis. Oke, karena waktunya habis, mari kita mulai sesi presentasi. Presentasi pertama akan dilakukan oleh kelompok pertama. Nah, ada yang mau presentasi perwakilannya saja dari kelompok pertama, antara Mbak Anissa, Mbak Aulia, Mbak Vio, atau Bang Yansah. Ada yang mau presentasi? Ya, Bu. Boleh. Tadi ya, aktivitas 1 nomor 1, Ya. aktivitas 2 nomor 1 juga. Sama aktivitas 2 ya, Bu ya? Sama aktivitas 2. Aktivitas 1. Mengapa kontaminasi produk tersebut bisa terjadi? Tadi ya yang sudah disebutkan sama Mbak Jum, itu bisa dari alat bahan yang tidak steril. Jadi, selain itu, ada lagi dari kajian literaturnya mungkin, atau dari hasil diskusi? Dari hasil diskusi kami, baru itu Bu yang ketemu. Baru itu ya, oke. Ya, dari alat bahannya tadi yang belum steril. Siap, oke. Selanjutnya yang aktivitas 2 nomor 1. Aktivitas 2 nomor 1, jawabannya... Itu jawabannya aja deh. Jawabannya aja. 3,22. Ya. Ya, benar sama kayak contoh tadi. Ya, betul. Oke. Kelompok yang lain, kelompok 2 sama kelompok 3, ada yang mau menanggapi? Apakah hanya
karena tidak steril saja bisa terjadi kontaminasi atau mungkin ada alasan lain dari kelompok 2 mungkin? Nggak mungkin lah. Dari kelompok 2 ada yang mau memberikan tanggapan? Kelompok 2 nih siapa aja tadi ya? Bang Dedi, Bang Ezo, Bang Herlan, atau Mbak Astri? Bang Dedi mungkin? Bang Dedi? Mau memberikan komentar? Bu, apa tadi Bu? Belum. Ini, menanggapi kelompok 1 tadi, presentasi. Apakah memang hanya karena kurang steril saja kontaminasi Iya, Bu. tersebut terjadi? Iya? Saya juga jawab begitu, Bu. Karena Oh, nggak ada jawaban lain? Jawabannya Tidak sama. ada. Jawabannya sama. Oke. Ibu, saya izin Bu, menambahkan Bu. Boleh, silahkan Bang Ezo. Ibu, mungkin selain tadi tidak steril, kemudian bahan yang digunakan juga berbahaya, Ibu. Kemudian Bisa bisa juga. juga makanan itu justru sudah melewati batas waktunya, Bu, sudah kadaluarsa, Bu. Mungkin itu, Bu. Oke. Ya, siap. Bagus sekali ya, Bang Ezo, atas tambahannya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ini kayaknya ada dari Saya, sudut Bu. pandang lain yang... ya, silahkan Mbak Jum. Mungkin di kinerja itu, Bu, bahannya itu sama dengan media untuk dia tumbuh. Jadi saat dia terkontaminasi, makanya dia bisa berkembang biak jadi banyak gitu. Karena medianya Ya, cocok betul untuk pertumbuhan bakteri yang tadi. benar. Ya, betul. Itu juga bisa jadi. Itu dari hasil diskusi, Mbak Jum? Di kami hasil diskusi kami mengkajinya juga. Siap, mantap. Ada lagi? Nah, ini kalau tidak ada, Ibu mau menambahkan sendiri ya. Jadi kalau dari hasil analisis Ibu sendiri, itu mungkin bisa aja terjadi karena pas distribusi gitu. Ketika distribusi, itu tidak menggunakan SOP yang baik. Mungkin ada produk-produk yang nggak sengaja terkena air comberan misal, kayak gitu. Jadi itu juga bisa terkontaminasi. Jadi bisa saja dia lolos QC, karena memang QC-nya itu ya emang bersih gitu. Tapi ketika distribusi produk, ternyata ada kontaminasi, dan ketika dicek kan kalau misalkan BPOM itu kan ngeceknya yang udah ada di pasaran ya. Bukan ngecek yang hasil QC, tapi ngecek yang ada di pasaran. Jadi ya itu ketika gak sengaja terambil sampel, ya udah ada ternyata gitu. Jadi udah ditarik seperti itu. Oke, itu tambahan aja ya sudut pandang yang lain. Kemudian kelompok yang kedua, silahkan Bapak-bapak sama Mbak Asri yang mau presentasi perwakilan saja. Ada yang mau? Nggak ada. Ini saya berapa lagi ya waktunya ya Pak Ezo ya? Bang Ezo ya? Izin menjawab Bu Woli, sebenarnya sudah lewat Bu. Tapi Oh, udah lewat? Ya, karena tadi kan Ibu terlempar, jadi saya biarkan saja berjalan dulu Bu. Oh, oke. Takutnya nanti malah video Ibu kurang waktunya. Ya udah kita cukupkan karena waktunya memang terbatas ya. Kita cukupkan satu kelompok saja yang presentasi, untuk dua kelompok lainnya kita presentasi di pertemuan berikutnya saja ya. Sekaligus nanti mengumpulkan LKPD gitu. Nah, karena sudah selesai sesi presentasi, kita lanjut ke penutupan saja. Karena waktunya nggak cukup. Mungkin evaluasinya itu di pertemuan kedua ya, pertemuan besok.
Ada yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Yang mau menyimpulkan atau ini deh jawab pertanyaan Ibu ya. Yang mau menyimpulkan. Gimana nih? Tadi siapa yang belum berbicara ya? Ada yang belum berbicara? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Hesti. Apa yang didapat dari pembelajaran hari ini mengenai cara pembuatan media? Tadi kan ada cara pembuatan media sama perhitungan ya, Bu. Saya coba yang perhitungan aja. Nah, yang perhitungan formula tadi, kita bisa pakai rumus apa tadi? M1 per M2 sama dengan P1 per P2. M-nya itu massa, terus P-nya itu volume. Nah, yang satu itu dilihat dari kemasannya. Kalau yang dua itu yang apa namanya? Yang kita cari ya, Bu. Yang kita cari seperti itu, Bu. Ya, betul. Ya, betul sekali. Oke, kesimpulannya satu aja ya. Kita ada yang mau ditanyakan terkait pembelajaran hari ini? Tidak ada, Ibu. Tidak ada? Sudah cukup. Sudah cukup. Ya, sudah azan juga. Ya, kalau sudah cukup, Ibu cukupkan pertemuan hari ini sampai sini. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. Pertemuan berikutnya tadi kita akan melakukan presentasi yang belum dan juga pembahasan LKPD ya. Dan juga evaluasi karena hari ini evaluasinya belum dilakukan. Ibu cukupkan. Ada yang mau memimpin doa untuk menutup pembelajaran siang hari ini? Mbak Ju mungkin? Baik Ibu, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa besok. Silahkan pulang ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan. Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu.